Halo semuanya, kembali lagi dengan gua di channel Cevi Siavano. Jadi kali ini gua akan ngebahas tentang permainan PC, yaitu game Point Blank atau yang disingkat dengan PB. Mungkin dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, game tersebut masih diminati oleh banyak berbagai orang. Tapi sebelum kita lanjut ke alur cerita, gua mau ngasih tahu ke kalian semua kalau gua itu dapat kiriman dari Allshop Omar. Gua dikirim kemeja, ya kemejanya bagus banget, ini sumpah bagus kemejanya. Bahannya juga udah gua bilangin ini amat tipis, amat tipis banget ini bahannya. Apalagi buat kalian yang di daerah yang amat gersang, kota yang amat gersang gitu ya, seperti Jabodetabek, kalian bisa langsung aja pesan, linknya ada di deskripsi di bawah. Bisa langsung pesan aja kemejanya, ini amat enak banget. Apalagi buat kalian yang kantoran. Dan pada saat siang-siang itu enak, ini nggak akan jadi haredang gitu, nggak akan gerah. Enak banget ini buat siang-siang. Dan buat yang agamanya muslim juga mungkin dipakai Jumatan enak. Karena ini sumpah adem banget, bikin nyaman bahannya. Gue suka banget nih sama kemeja ini kirimannya. Terima kasih banyak loh buat Allshop Omar yang sudah mengirim kemejanya buat gua. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja digaskeun, dibeli. Nih kemejanya dibeli, langsung aja digaskeun. Link Instagramnya ada di deskripsi di bawah, oke? Langsung aja kita ke pembahasan. Sejarah perjalanan Point Blank atau yang biasa kalian sebut yaitu PB adalah salah satu dari segudang cerita menarik di industri game Indonesia. Awalnya, PB dirilis oleh Game School di Indonesia pada tahun 2009 sampai 1 tahun setelah dirilis di dunia, yaitu di Korea Selatan. Pada tahun 2015, PB diambil alih oleh Garena dari tangan Game School, sebelum akhirnya dikembalikan lagi untuk dijalankan oleh sang developer Zepeto di penghujung tahun 2018. Cerita ini menarik karena seolah PB seperti sebuah pepatah, habis manis sepah dibuang. Di tahun 2009, PB memang langsung mencuri perhatian karena menjadi alternatif dari para pemain Counter-Strike yang tak ingin membayar Counter-Strike Global Offensive. Pada kala itu, PB menjadi game yang paling terlaris yang berkembang pesat seiring meroketnya tren warnet di masa yang sama. PB juga seolah menjadi sebuah kembang gula manis yang membuat sejumlah publisher asal Korea Selatan mendirikan kantor di Indonesia. Di tahun 2015, PB mungkin sudah menurun hype-nya. Namun, ia masih menjadi game PC terlaris di Indonesia. Mungkin tidak hanya saat itu, bahkan sampai saat sekarang juga masih banyak yang meminati game PB. Garena yang mengambilnya dari tangan Game School berhasil membangkitkan itu semua kembali, sembari mengangkat e-sport PB ke titik tertinggi. 1 Desember 2018, Garena pun memulangkan kembali PB ke tangan developernya Zepeto. Entah apa yang menjadi alasan Garena melepas PB. Namun, bisa jadi ada sangkut pautnya dengan menurunnya antusiasme gamer kelas free to play di platform PC dan bergeser ke mobile. Kembalinya PB ke pelukan sang developer langsung tentu melahirkan saja sejumlah tanda tanya. Apalagi mengingat spek terjang Garena sebelumnya yang berhasil menghindarkan PB dari kematian. Berhubung tidak banyak juga memang game free to play yang bisa bertahan hingga 10 tahun. Untuk itulah kami mengajak berbincang langsung perwakilan Zepeto Indonesia tentang PB di tangan sang developernya. Kali ini Hybrid berbincang dengan Head Marketing
dan PR Zepeto Indonesia, Jody Indiana Ramadan. Pertama, kami pun bertanya, apa yang akan berbeda setelah PB ditangani langsung oleh Zepeto? Jody pun menjelaskan bahwa Zepeto ingin lebih dekat dengan komunitas PB dan lebih mudah dalam implementasi perubahan in-game. Kedekatan dengan komunitas ini, salah satu contohnya, sudah dilakukan dengan salah satu program Zepeto Indonesia yang berjudul Gribek Warnet. Sedangkan untuk implementasi mode baru di dalam game, Zepeto juga berencana untuk memberikan fitur mode baru Battle Royale pada bulan Maret 2019. Lalu bagaimana dengan e-sport PB? Apakah e-sportnya juga akan ditangani langsung oleh PB? Apa yang akan berbeda dengan nanti zaman Garena? E-sport PB juga akan ditangani oleh Zepeto sendiri. Kami juga tidak akan mengurangi apapun dari yang pernah dijalankan oleh Garena, termasuk produksi sampai total hadiah. Tur Jody. Selain tak mengurangi apapun, Zepeto juga bahkan akan menambahkan berbagai kelas turnamen seperti PBJC yang dalam kurung kepanjangannya itu Point Blank Junior Championship, dan PBCL yang dalam kurung kepanjangannya itu Point Blank Champion Liga. Jody juga menambahkan bahwa intinya Zepeto bisa lebih bebas membuat turnamen PB yang seperti apa sekarang ini. Misalnya Jody menambahkan kualifikasi untuk PBNC tahun ini akan digelar di 41 kota. Sebelum Zepeto turun tangan langsung, tentunya mereka juga pasti memantau PB saat masih ditangani oleh Garena. Menurut Zepeto, hal apa yang menjadi tantangan terbesar pada saat itu? Tantangan terbesar untuk PB adalah cheat. Apalagi game ini sudah 10 tahun, cerita Jody. Ia juga mengaku memang warisan Garena dan Game School itu berat. Dalam artian, keduanya tadi berhasil membuat PB meledak di pasaran Indonesia. Jadi, Zepeto harus bisa mempertahankan hal tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, Zepeto pun membuat tim anti-cheat agar mereka lebih serius menanganinya. Ia juga bercerita ada banyak private server yang sudah mereka tutup. Lalu, bagaimana sebenarnya rencana Zepeto di Indonesia? Seberapa besar dan panjang rencana mereka di sini? Misalnya, apakah mereka juga akan membawa game mereka lainnya ke Indonesia? Untuk cerita tentang Point Blank bagaimana, untuk selanjutnya akan tayang di video yang akan datang. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan di hati kalian. Dan jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, komen, dan share. Di sini dengan saya Cevi Syafano. See you the next video and goodbye.